अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान वेलकम करता हूं अपने चैनल देसी रिएक्शन में। आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है 5 पिरबिदान बस अरब सऊदी डैनजान बस इंडोनेशिया। तो आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद उस्मान। और वह आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। माशाल्लाह। Mendengar ibadah haji dan umroh pasti identik digambarkan dengan rombongan jamaah. Maka untuk mengantarkan suatu rombongan jamaah, transportasi yang paling ideal digunakan adalah bus. Jadi bagaimana dengan transportasi di Arab Saudi? Apakah ada perbedaannya dengan negara Indonesia? Mungkin akan kita ulas sedikit, karena banyak juga teman-teman yang minta untuk membahas perbedaan antara bus negara Arab Saudi dengan negara Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah 5 perbedaan antara bus negara Arab Saudi dengan negara Indonesia. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. माशाल्लाह। नंबर 5 नंबर 5 ये रियाल है, सऊदी रियाल। यस। गाजी Gaji सुपीर। lebih besar. गाजी सुपीर। Perbedaan antara gaji pekerja di Indonesia dengan luar negeri sering menjadi pertimbangan untuk menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia, seperti supir bus misalnya. Ada perbedaan besar antara gaji supir bus di Indonesia dengan Arab Saudi. Bahkan ada beberapa supir bus yang bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang kuliah, dan ada pula yang bisa membelikan keluarganya rumah. Dengan menghitung semuanya, tentu saja gaji supir bus Arab Saudi jauh lebih besar. Selain gaji yang besar, ternyata ada keuntungan lain menjadi supir bus di Arab Saudi. Di antaranya adalah bisa melakukan umroh dan haji dengan harga yang terjangkau. Meskipun sambil bekerja, di sela-sela liburan masih bisa melakukan ibadah ke Tanah Suci. Selain itu ada keuntungan lain menjadi supir bus di Arab Saudi, yaitu adanya pesangon. Supir bus Arab Saudi akan mendapatkan pesangon ketika mereka berhenti bekerja atau kembali ke negara asalnya. Besarnya pesangon tergantung dari kebijakan perusahaan otobus tempat ia bekerja. Di Indonesia pun demikian, namun kembali lagi dari kebijakan perusahaan otobus masing-masing supir bekerja. Setiap perusahaan otobus memiliki aturannya masing-masing. Namun kalau berbicara terkait gaji supir bus, jelas gaji supir bus di Arab Saudi jauh lebih besar, guys. Indonesia. Wow, this is lady is driving. Lady driver. Number 4. Oh, number 4. Beautiful bus, big screen. Penyedia transportasi And bus. Kaniadia bus. Kaniadia bus. Berbicara terkait penyedia transportasi bus antar negara Indonesia dengan negara Arab Saudi, ada perbedaan. Di mana di Arab Saudi pemerintah menyediakan perusahaan transportasi umum Saudi yang memiliki armada bus yang sangat banyak, yang bernama Saudi Public Transport Company yang disingkat dengan SAPCO. Zatir. SAPCO sendiri adalah perusahaan saham gabungan Saudi yang didirikan pada 1399 Hijriah. Pada tahun 2007 saja, perusahaan ini telah memiliki armada lebih dari 3.250 unit dari berbagai jenis, merek, dan spesifikasi, serta dilengkapi dengan teknologi terbaru. Same like this, all bus, beautiful. One color. Tahun demi tahun perusahaan yang basisnya menyediakan transportasi bus ini terus menambah modal dan armadanya juga. Tujuan utamanya adalah untuk mengangkut penumpang dengan bus di seluruh jaringan jalan umum di dalam kota, antar kota, hingga antar negara. Maka tidak heran bus yang beroperasi di Arab Saudi merupakan armada di bawah naungan perusahaan Saudi Public Transport Company. Tidak heran perusahaan ini sekali jual bus bekasnya hingga 400 unit bus. Hal ini tentunya berbeda dengan negara Indonesia, yang dimana banyak pemilik perusahaan otobus yang berkontribusi dalam menyediakan transportasi bus di Indonesia untuk melayani masyarakat dalam berpergian. Bahkan mencapai ratusan perusahaan otobus dengan pelayanan, rute, dan nama yang cukup beragam, guys. Beautiful big height. Yeah. Number 3. Number 3. Melayani Layani antar negara. antar negara.
ये इंडोनेशियन लैंग्वेज Negara Saudi sebagaimana yang kita ketahui, luas wilayahnya sebanyak 2,15 juta kilometer persegi. Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah sebanyak 1,9 juta kilometer persegi. Artinya secara kasar memiliki luas wilayah yang hampir sama dengan negara Arab Saudi. Namun dengan jarak perjalanan yang sama, perjalanan bus di Arab Saudi tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tempat tujuan. Hal ini disebabkan karena infrastrukturnya yang baik, tidak macet, struktur tanah yang tidak naik turun, serta Arab Saudi bukanlah negara dengan banyak pulau seperti di negara Indonesia. Maka tidak heran bus yang ada di negara Arab Saudi terbilang banyak melayani sampai ke negara tetangga. Sebut saja seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, Yaman, Jordania, Oman, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri memang ada perusahaan otobus yang melayani antar negara. Sebut saja seperti perusahaan otobus Damri, perusahaan otobus SJS, perusahaan otobus ATS, dan lain sebagainya. Perusahaan otobus di Indonesia terkenal dengan perjalanan yang cukup lama. Ada yang 3 hari perjalanan, 4 hari perjalanan, dan bahkan ada yang 1 minggu perjalanan. Guys. वाओ, काफी ज्यादा सामान है थिंग्स। नंबर 2 full AC. Full wow, AC. full AC। I am enjoying the bus full AC। Cuaca yang panas di Arab Saudi sering membuat masyarakat tidak merasa nyaman. Oleh karena itu, bus yang baru dikeluarkan didesain ataupun dirancang dengan full AC sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan maupun jamaah merasa nyaman meskipun berada di dalam bus. Meskipun waktu perjalanan sangat lama, AC tersebut akan tetap menyala. Hal ini tentu berbeda dengan bus yang ada di negara Indonesia yang didesain sesuai dengan kondisi di negara kita. Kadang AC diatur dengan suhu yang tidak terlalu dingin, dan kadang juga ada bus yang non-AC atau kacanya bisa dibuka dengan memanfaatkan udara dari luar, guys. नंबर 1 वाहिद लास्ट Supir dan kecepatan. Kalau berbicara yang satu ini, rasanya ada yang kurang bila tidak dimasukkan dalam list pembahasan. Berbicara soal kecepatan dan supir antar negara Arab Saudi dengan negara Indonesia tentunya berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui, jalan raya di Arab Saudi kendaraannya tidak terlalu padat seperti yang ada di negara Indonesia. Apalagi ketika Anda melakukan perjalanan cukup jauh ataupun melewati beberapa kota, sebab di sana penduduknya tidak merata. Maka tidak heran dalam perjalanan Anda akan sering menjumpai padang gurun yang tidak berpenghuni. Terkait kecepatan bus yang ada di sana cukup cepat, mungkin dikarenakan jalanan yang sepi, seperti yang dikutip di halaman makanewspaper.com, di mana Direktur Umum Departemen Humas dan Informasi Keamanan Publik menyatakan bahwa kecepatan maksimum bus di Arab Saudi untuk ruas jalan tol yaitu 120 km per jam. Namun terkait aksi supir bus yang saling menyalip antara bus yang satu dengan bus lainnya, mungkin jarang kalian jumpai. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Berbicara soal kecepatan, siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus yang ada di negara Indonesia? Kalau kalian sering menggunakan jasa transportasi bus khususnya di daerah Jawa Timur, pasti kalian tahu sendiri jawabannya. Biarpun jalanan macet tetap bisa menyalip, apalagi ketika jalanan sedang sepi dan kalian duduk di kursi belakang supir. Wis, mantap tenan dah pokoknya. Maka tidak heran video bus di Indonesia sering jadi perbincangan negara tetangga terkait aksi supir busnya. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang sangat empuk banget dengan AC yang dingin, guys. Oke guys, itulah 5 perbedaan antara bus negara Arab Saudi dengan negara Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa next video. तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा आज का रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।